Baik, kita lanjutkan. Jadi perhitungan kedua dari haluan serong ini, kita bisa menghitung haluan dan jauh. Kalau perhitungan pertama tadi, sebelum ini adalah menghitung tempat tiba dan tempat tiba. Menghitung tempat tiba berdasarkan lintang menengah juga. Nah, yang sekarang yang kedua adalah menghitung haluan dan jauh pada haluan serong. Menghitung haluan dan jauh ini dalam soal sudah diketahui tempat tolaknya, kemudian tempat tibanya juga sudah diketahui. Nah, berdasarkan tempat tolak dan tempat tiba ini, nanti kita akan mencari delta lintang dan delta bujur. Delta lintangnya dari lintang tolak dan lintang tiba ditambah atau dikurang, ini berdasarkan nanti lihat soalnya. Kemudian delta bujurnya juga demikian, antara bujur tolak dan bujur tiba ditambah atau dikurang, kita lihat pada soalnya nanti. Kalau kita sudah mendapatkan delta lintang, maka kita selanjutnya adalah mencari lintang menengah. Lintang menengah seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah pertengahan antara lintang tolak dengan lintang tiba. Bisa saja kita jumlahkan lintang tolak ditambah dengan lintang tiba dibagi 2, atau setengah dari delta lintang ditambah dengan lintang yang terkecil di antara lintang tolak dengan lintang tiba. Maka kita dapatkan lintang menengah. Setelah mendapatkan lintang menengah, kita akan menggunakan daftar 3. Menggunakan daftar 3, kita akan mendapatkan nilai simpang. Jadi perubahan delta bujur ke simpang kita menggunakan daftar 3. Kalau nilai simpang berubah ke nilai delta bujur, kita menggunakan daftar 2. Jadi yang untuk ini kita gunakan daftar 3 untuk mendapatkan nilai simpang. Dan selanjutnya setelah mendapatkan simpang, kemudian delta lintang, maka kita akan mencari haluan. Ada rumus tanggen haluan sama dengan simpang dibagi dengan delta lintang. Simpang dibagi dengan delta lintang. Maka berdasarkan ini kita nanti akan menggunakan daftar 1. Dan berdasarkan daftar 1 terbantu dengan daftar 1 ini, kita akan mendapatkan nilai haluan dan nilai jauh atau jarak tempuh. Inilah akhir dari perhitungan haluan dan jauh berdasarkan haluan serong. Yang akan kita dapatkan adalah haluan dan jauh dengan bantuan daftar 1. Baik, untuk mudahnya mari kita lihat contoh soal. Dalam contoh soal sudah diketahui tempat tolaknya. Tempat tolak 5 derajat 24 menit 12 utara, 95 derajat 55 menit 12 menit detik timur. Kemudian tempat tiba 03 derajat 59 menit 24 detik utara, 97 derajat 36 menit 42 detik timur. Berdasarkan tempat tolak dan tempat tiba ini, maka kita akan mendapatkan delta lintang dan delta bujur. Delta lintang kita peroleh dari, kita melihat dulu tempat tolaknya 5 derajat utara, kemudian tempat tibanya 3 derajat di utara. Berarti kapal berangkat dari utara dengan lintang yang agak besar, kemudian turun ke bawah ke lintang yang agak kecil. Berarti arah delta lintangnya, perubahan lintangnya adalah ke selatan, dari utara turun ke bawah. Walaupun masih tetap utara, tetapi arah dari delta lintangnya adalah selatan. Nah, kalau ditemukan ini senama, maka dikurangi yang besar dikurangi yang kecil. Maka kita dapatkan delta lintangnya menjadi ini 12 pinjam 1 jadi 60, 72 dikurang 24 48. Ini 23 pinjam 1 60 jadi 83 dikurang 59 jadi 24. Kemudian ini tinggal 4 dikurang 3 jadi 1. Ya. Ini dikurang. Kemudian yang ini
Dari 95 bujur timur ke 97, berarti dari bujur kecil ke arah bujur yang besar sebelah timurnya. Berarti delta bujurnya itu arahnya ke timur, dari timur kecil ke arah timur yang lebih besar, ya, ke arah timur yang lebih besar, berarti delta bujurnya mengarah ke timur. Delta bujur mengarah ke timur, dan ini karena dia senama dikurang, yang besar dikurang dengan yang kecil. 42 dikurang 12 30, kemudian 36 pinjam 1 jadi 96 dikurang 55 jadi 41, kemudian 96 ini sisanya dikurang 95 menjadi 1. 1 derajat 41 menit 30 detik ke arah timur. Kemudian nilai delta lintang derajat, delta lintang dan delta bujur kita rubah menjadi menit. 1 derajat 60 menit tambah 24 jadi 84, 48 dibagi 60 menjadi 0,8, jadi 84,8. Sedangkan bujurnya, delta bujur 1 derajat tambah 41, 60 tambah 41, 101, 30 detik dibagi 60 berarti setengah, 0,5, jadi 101,5. Oke. Nah, setelah mendapatkan angka ini, kemudian kita mencari lintang menengah. Lintang menengah adalah setengah dari delta lintang ditambah dengan lintang terkecil. Setengah delta lintang ditambah dengan lintang yang terkecil, maka akan didapatkan 4 derajat 41,48, ya. Ini dibagi 2 jadi 24, 24 tambah 24, 48. Kemudian ini 1 derajat 60 menit tambah 84 menit dibagi 2 menjadi 44. 44 ditambah 56 jadi 101, ya. Ini diambil 41, 101 diambil 41, sisanya 60, 1 derajat. 1 derajat ditambah dengan 3 ini menjadi 4 derajat. Oke. Jadi lintang menengahnya 4 derajat 41 menit 48. Nah, untuk memudahkan kita dalam mencari nanti di daftar 3, kita ambil saja ini lebih yang dekat dengan 41 menit 48 adalah 5 derajat. Nah, nanti kita buka daftar 3 di lintang menengah 5 derajat. Di daftar 3 ini berubah delta bujur berubah menjadi simpang. Delta bujur 101,5, 100 dipecah 101,5. Kemudian simpangnya nanti kita lihat di daftar 3. Simpang kita lihat di daftar 3. Baik, kita coba lihat daftar 3-nya. Ya. Di daftar 3 ini kita lihat lintangnya, lintang menengahnya 5 derajat. Kemudian untuk angka 1, ya. Perubahan bujurnya 1 dapatnya 0,996. Ingat, 0,996. Sedangkan untuk yang 5 dapatnya 4,981. Ingat, 4,981. Ya. 0,996 untuk angka 1-nya. Kemudian angka 5-nya 4,982. Kita kembali ke perhitungan kembali. Tadi untuk angka 1 delta bujur mendapatkan 0,996. 0,996. Nah, kalau 100 berarti dikali 100 menjadi 99,6. Ya, 99,6, kemudian 1 0,996. Sedangkan untuk angka 5 dapatnya 4,984, tapi karena ini 0,5 dibagi 10 menjadi 0,4984. Nah, kemudian kita jumlahkan, ini tetap jadi 101 seperti semula. Kemudian ini kita jumlahkan mendapat 101,0934. Kemudian kita bulatkan menjadi 101, 9-nya kita bulatkan menjadi 1, jadi 101,1. Oke.
Jadi kita dapatkan simpang 101,1. 101,1 nanti kita masukkan ke rumus haluan, tangent haluan. Tangent haluan adalah simpang dibagi dengan delta lintang. 101,1 dibagi 84,8. Ini mendapatkan nilai 1,192. Nah, angka ini nanti kita cari di daftar 1 untuk mendapatkan nilai haluan dan jauh. Ya, ingat angka 1,192 ini kita cari yang sama atau yang paling mendekati dengan angka ini, maka kita akan mendapatkan nilai haluan dan nilai jauh. Oke. Mari kita lihat di daftar 1. Daftar 1. Iya. Daftar 1. Oke. Di daftar 1 ini langsung saja saya perlihatkan di sini tangen, ya. Tangen H di bawah ini tertulis 1,192. Tangen H 1,192. Nah, ini kita dapatkan, dilihat di bagian bawah, ya. Kalau di atas ini tangen H-nya berapa? Ini enggak sesuai dengan soal yang kita kerjakan tadi, tetapi yang paling sesuai, yang paling mendekati adalah yang di bagian bawah ini. Ya, dapat 1,192. Nah, angka ini berarti didapatkan di halaman yang haluannya 50 derajat. Ingat ya, 50 derajat. Kalau misalnya kita dapat yang ini, angka ini, berarti haluannya kita dapatkan angka yang di atas 40 derajat. Ingat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk yang di atas ini lebih kecil dari 45 derajat, sedangkan yang di bawah lebih besar dari 45 derajat. Jadi ini kita dapatkan, karena ini yang paling sesuai, maka tangen H 1,992 berarti H-nya, haluannya adalah 50 derajat. H-nya 50 derajat, ya. Tangen H 1,92 ini berarti di halaman ini haluannya adalah haluan 50 derajat, bukan haluan yang 40 derajat, ya. Kalau 40 derajat ini tangen H-nya. Jelas? Nah, kalau kita menggunakan haluan 50 derajat, maka kita gunakan kolom-kolom yang ada di bawah ini, ya. Kolom-kolom yang ada di bawah ini, nilai kolom jauh untuk haluan yang di bawah dengan haluan di atas ini sama, ya. Sedangkan yang untuk perubahan lintang, ya, simpang, di bawah simpang, di atasnya perubahan lintang. Kalau di bawahnya perubahan lintang, maka di atasnya simpang, ya. Nah, ini karena kita menggunakan haluan yang di bawah, angka yang di bawah, maka kita gunakan kolom-kolom yang di bawah. Oke, selanjutnya kita dapat unsur delta lintangnya. Tadi kita dapatkan berapa angkanya? 84,8. 84,8 ini adanya di sini. Ya, kita lihat di sini. 84,8. Ya. Ada ini angka 84,8. Kemudian simpangnya tadi kita dapat 101,1. Nah, 101,1 juga ada di sini. Segaris dengan 84,8, ini ada 101,1. Maka kita mendapatkan nilai jauh, jarak tempuh kapal. Jarak tempuh kapal ini adalah 132 mil. 132 mil. Berarti berdasarkan haluan 1 dengan unsur perubahan lintang dan simpang tadi, maka kita dapatkan jauh 132 mil, kemudian haluannya ini 50 derajat. 50 derajat. Nah, sekarang kita tinggal lihat, karena ini haluan serong, arahnya kemana? 50 derajat ini utara timur atau selatan timur. Kita coba lihat kembali ke soal. Kita
Kita kembali ke soal. Kita lihat ini haluannya. Ini diambil dari delta lintang selatan. Delta lintangnya selatan. Kemudian timur diambil dari delta bujur timur. Berarti haluannya selatan 50 derajat timur. Atau haluannya menjadi haluan 130 derajat. Ya, seperti penjelasan pada materi yang pertama sebelumnya, selatan 50 derajat timur itu sama dengan 130 derajat. Kemudian jauh 132 mil. Nah, inilah sudah terjawab dari soal ini. Diketahui tempat tolak dan tempat tiba, kita dengan perhitungan dengan bantuan daftar 3 dan daftar 1, maka kita akan dapatkan haluan dan jarak tempuh kapal. Nah, demikian cara penyelesaian soal untuk perhitungan haluan dan jauh pada haluan serong dengan menggunakan lintang menengah. Dan silakan dipelajari kembali, kemudian buat untuk lebih memahami, maka lakukanlah latihan-latihan soal seperti soal-soal berikut ini. Kita lihat ada beberapa contoh soal. Latihan soal, tentukan haluan dan jauh bila diketahui tempat tolak dan tempat tiba. Dari tempat tolak dan tempat tiba kita dapatkan nanti delta lintang dan delta bujur. Berdasarkan delta bujur dan delta lintang tadi mendapatkan lintang menengah, kemudian dapatkan simpang. Dari delta bujur kita dapatkan simpang menggunakan daftar 3. Kemudian berdasarkan delta lintang dan simpang kita dapatkan haluan dan jauh menggunakan daftar 1. Kita perhatikan sini lintangnya utara, kemudian di tempat tibanya utara. Dari utara besar ke utara kecil, berarti perubahan lintangnya ke arah selatan. Kemudian dari bujur 95 ke bujur 97, timur sama-sama timur. Dari timur yang lebih kecil ke timur yang lebih besar, berarti delta bujurnya ke arah timur. Ya, sehingga nanti haluannya menjadi selatan timur, selatan titik-titik timur. Oke. Sedangkan yang soal nomor 2, 3 derajat selatan ke 1 derajat utara. Selatan ke utara berarti delta lintangnya adalah ke arah utara. Kemudian 95 derajat ke 93 berarti dari bujur yang besar di timur ke bujur yang kecil di timur juga, berarti arahnya ke barat, delta bujurnya barat. Ya, jadi nanti haluannya menjadi utara titik-titik barat. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Silahkan diikuti nanti skema pengerjaan soal seperti contoh yang sudah disampaikan tadi. Dan selamat berlatih. Untuk memahami harus bisa menyelesaikan ke semua soal-soal ini, sehingga dengan mengerjakan soal-soal ini semuanya, insya Allah kalian bisa memahami materi perhitungan haluan jauh pada haluan serong.